Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ahdan Alfaz Azizi dengan NIM C2401241010. Di sini aku ingin menjelaskan tentang praktikum pertemuan ketiga biologi perikanan mengenai reproduksi. Nah, jadi yang pertama kita itu membahas tentang tingkat kematangan gonad, di mana tingkat kematangan gonad atau disingkat dengan TKG ini merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Nah, kematangan gonad ini tidak sama dari setiap ikan. Jadi setiap ikan itu kan periodenya hidupnya pendek dan juga akan mengalami kematangan, begitu sebaliknya. Nah, TKG ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu secara morfologis, di mana secara morfologis ini pengamatannya itu berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Metode ini itu banyak dilakukan oleh peneliti, terutama yang ukuran gonadnya itu besar dan juga dapat dilihat dengan kasat mata gitu. Namun di sini tuh metode ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu cepat dan juga praktis sehingga bisa menghemat waktu, tetapi kelemahannya itu tingkat ketelitiannya itu yang rendah. Lalu yang kedua itu secara histologis. Nah, pengamatan secara histologis ini di mana gonad itu melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Nah, metode ini itu biasanya dipakai oleh ikan yang emang gonadnya itu kecil dan susah untuk dilihat secara kasat mata. Nah, metode ini itu biasanya memerlukan waktu yang emang lama juga, tetapi tingkat keakuratannya itu tinggi gitu. Selain TKG ini terdapat IKG, yaitu IKG itu indeks kematangan gonad. Nah, IKG ini atau disebut GSI yaitu nilai dalam persentase sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. Nah, sedangkan perbedaan antara TKG dan IKG ini, kalau TKG ini merupakan pengamatan yang seperti tadi morfologis ataupun historis, di mana tahapan ini itu merupakan perkembangan gonad berdasarkan bentuk, ukuran, dan juga warnanya. Sedangkan IKG itu merupakan pengamatan di mana mengukur bobot gonad yang relatif terhadap bobot tubuh ikan sebagai nilai persentase. Seperti itu. Oke, sebelum aku mereview kita praktikum tadi ngapain aja sih, terus metode yang dipakai apa aja sih, aku mau ngejelasin dulu tentang fekunditas dan juga diameter telur. Jadi fekunditas ini adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Nah, fekunditas ini terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama itu fekunditas total dan yang kedua fekunditas nisbi. Fekunditas total ialah fekunditas keseluruhan yang dihasilkan ikan selama mulai hidupnya dari reproduksi pertama kali sampai dengan terakhir. Sedangkan fekunditas nisbi ialah jumlah telur persatuan berat atau panjang menurut Nikolsky dalam FND 1979 seperti itu. Pada praktikum reproduksi ini kami melakukannya menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada gravimetri, yang kedua volumetri, dan yang terakhir ialah gabungan. Yang pertama itu ada gravimetri, di mana pertama-tama kita itu mengeringkan gonad dari ikan tersebut, lalu kita timbang, dan juga setelah ditimbang kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ante, middle, dan poste. Lalu kita timbang masing-masing dari 3 bagian tersebut. Setelah itu kita taruh di cawan Petri dan buyarkan dengan Aquades. Setelah itu kita hitung fekunditas dari telur tersebut. Lalu yang kedua ada metode volumetri, di mana prosedurnya yaitu siapkan 5 ml Aquades dan juga
masukkan gonad ke dalam calon Petri yang sudah diberi Aquades, lalu bagi 3 bagian dan juga siapkan 5 ml Aquades dan masukkan gonad ke dalam Aquades tersebut hingga volumenya mencapai 5,5 ml. Lalu hitung dengan counter. Lalu yang terakhir hitung fekunditas dari telur tersebut. Dan yang terakhir adalah metode gabungan. Nah, metode gabungan ini yang pertama kita keringin dulu gonadnya, lalu kita timbang. Lalu bagi 3 bagian seperti tadi 3 bagian, yaitu ante, middle, dan poste. Setiap sebagian tersebut itu dibuyar dengan 10 ml Aquades. Lalu setelah itu setelah dibuyar kita pipet sampai 20 tetes, lalu pindahkan ke trash bag, lalu hitung fekunditas dari telur-telur tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.